Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sehat selalu untuk kita semua di musim COVID ini. Semoga kita dikasih kesehatan selalu ya. Kita kembali lagi PJJ, materinya tentang array. Apa sih itu array? Ada yang tahu? Array adalah sekumpulan data, tipe data yang digunakan untuk mendeskripsikan sekumpulan elemen yang tiap-tiap elemennya itu memiliki indeks, dan indeksnya itu pasti dimulai dari 0. Ini contoh sederhananya. PHP terus variabel array Vardam $array. Save localhost. Nah, contohnya seperti ini. Coba kita lihat sumber halaman. Nah, ini kan tadi saya bilang array itu indeksnya selalu dimulai dari 0. Nih contohnya ya. Ini kan tadi saya bikin contoh 1 dan contoh 2. Contoh 1 tipe datanya string, dan yang contoh kedua itu sama tipe datanya string. Kita juga bisa di dalam array ini tuh bermacam-macam tipe data itu juga bisa, atau array di dalam array juga bisa. Jadi kalau misalnya saya bikin seperti ini ya, saya tambah contoh 3, contoh 4. Nah, saya save. Ini kan saya bikin 4 ya, tapi nanti pas di browser saya refresh itu nggak 4 tapi 3, karena di sini mulainya dari 0, 0, 1, 2, 3. Kalau nggak percaya, nih saya save terus ke browser, refresh. Nih kan hitungannya selalu diawali dari angka 0, 0, 1, 2, 3. Jelas ya? Oh iya, ini kan penulisan di array itu ada 2. Yang saya kasih contoh ini adalah contoh yang lama, dan yang baru tulisan arraynya hilangkan dan tanda kurungnya juga dihilangkan, ganti pakai kurung siku sini juga. Terus save, kembali ke browser, refresh. Hasilnya sama kan? Kenapa sih kita harus pakai array? Nih contoh kalau kita pakai variabel aja ya. Variabel misalnya hari Senin, Selasa. Nah, kalau kita bikinnya kayak gini, otomatis kan hari Seninnya ketimpa. Yang muncul cuma hari Selasa. Makanya kita pakai yang array. Karena di pelajaran selanjutnya lagi, array akan kita pakai terus dan juga function. Makanya kita perlu belajar yang namanya array biar
apa namanya ya, kita nggak usah panggil variabel kayak tadi, contohnya hari hari Senin, terus maksudnya variabel hari isinya tuh Senin, dan selanjutnya lagi Selasa, Rabu, sampai seterusnya itu dimasukkan ke array. Kalau pakainya variabel biasa itu nanti kan ketimpa. Jadi yang misalnya hari Senin dan Selasa kayak contohnya tadi, hari Seninnya itu ketimpa jadi Selasa. Yang Seninnya itu hilang. Kalian juga bisa pakainya yang printf atau pakai echo juga bisa. Ini saya ganti echo. Terus variabelnya namanya array kurung siku. Nah, di sini kalian masukkan misalnya saya mau menampilkan yang contoh 3, berarti kan di nomor 2. Soalnya kan yang contoh 1 itu adalah 0, contoh 2 itu 1, contoh 3 adalah 2. Seperti ini, save. Terus ke browser, refresh. Nah, tampil kan? Kalau yang tadi pakai vardam kan ada keterangannya, kayak ada variabel. Misalnya contoh tadi itu tipe datanya string dan jumlah hurufnya itu ada 6, seperti itu kan. Nanti kalau kalian misalnya bikin sebuah web, kita kan nggak butuh yang namanya kayak tadi ada tipe datanya muncul. Itu kan nggak, apa namanya ya, nggak dibutuhin sama user kan. Jadi kita nggak usah pakai itu. Itu hanya sebagai contoh aja untuk ngasih tahu kalian kalau di dalam array itu indeksnya selalu diawali dengan angka 0. Itu cuma saya kasih contoh seperti itu maksudnya. Sekarang kita coba pakai teknik looping. Buka HTML-nya, titelnya array, style, teknik looping kan di situ. Finish. Apa? Buka tag PHP-nya. Bikin variable array-nya. Variable misalnya contoh mobil. Di dalamnya ada mobil Corolla. Terus Civic. Terakhir Jazz. Body, terus ke tag PHP. For biar nanti kita nggak usah repot-repot
menjumlahkan atau menghitung jumlah elemennya, kita pakai teknik for each. Itu lebih mudah dan lebih gampang di scriptnya. Ini contoh nih, di sini saya copy dulu, terus saya jadiin komen, saya kebawahin, sini ganti for each, di sini kan saya bikin variable arraynya tuh namanya mobil, seperti ini ya, contohnya mobil. Nah, terus as dollar. Nah, yang variabel selanjutnya harusnya gini aja deh, biar kalian lebih mudah memahaminya ya, pakai bahasa Inggris. Di sini saya ganti cars, ini juga saya ganti cars. Ini kan variabel arraynya ya, variabel arraynya. Nah, dan cars itu kan menunjukkan jumlah mobil yang banyak, nggak cuma satu. Tapi kalau yang ini itu car itu cuma satu. Misalnya ya, kita di tempat parkir itu banyak mobil. Nah, kita cuma mau ambil satu mobil. Jadi yang variabel ini itu cuma car aja, nggak pakai s. Kalau yang cars itu banyak, karena kita cuma mau ngambilnya satu, atau meloopingnya satu tambah satu tambah satu, kayak contoh yang di atas. Cuman ini lebih praktis lagi. Jadi di sini cuma satu aja, jadi cars. Ini nggak kepakai, kita hapus. Nah, sini masukin variabel carsnya, bukan cars ya. Nah, kurung tutupnya hilang. Nah, udah, save, terus refresh browsernya. Nah, ini kan nggak berubah, berarti kan bener. Kita juga bisa menggunakan teknik yang templating di for each. Nah, tugas buat kalian, saya tulis di Microsoft dulu. Lama banget dah. Nah, tugas buat kalian itu tugasnya membuat tadi yang teknik looping menggunakan for each, teknik looping atau perulangan ya, menggunakan for each dengan metode templating. Nah, tugas buat kalian itu ini. Tugasnya membuat teknik looping atau perulangan menggunakan for each dengan metode templating. Metode templating kan saya udah pernah ngasih materinya, yang tentang apa itu saya lupa. Kalian cari aja di videonya. Nama variabel arraynya itu bebas, kalian mau pakai nama kalian itu boleh, silakan. Dan bentuknya bukan ngumpulinnya bukan bentuk video, tapi kalian foto
screenshot ininya ya, apa namanya, codingannya atau shortcutnya. Dan kalau udah kalian screenshot juga hasil tampilan di browsernya, nggak usah bikin video, tinggal di screenshot aja. Nah, gampang kan tugasnya, cuma pakai teknik templating, tinggal diganti aja sedikit doang gantinya. Materinya saya akhiri sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.